Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya baru-baru ini bertemu dan mengalami perjumpaan, pengenalan dengan dua tipe anak remaja. Sama-sama masih sekolah di kelas 10-11. Yang pertama yang saya temui adalah produk anak zaman ini. Di sekolah yang cukup terkenal dan mereka sibuk dengan baju apa yang mereka pakai, sepatu merek apa yang mereka kenakan. Dan tentu di situ ada penilaian, ada pengelompokan. Oh, dia sepatunya kelasnya ini. Sesudah melihat sepatu yang dipakai oleh temannya. Pertanyaan saya, anak ini sekolah di sekolah yang cukup terkenal, tetapi pertanyaan saya, apa yang dipelajari? Kalau yang diributkan adalah merek sepatu yang dipakai oleh temannya. Sementara tipe yang lain yang saya temui justru berlawanan dengan tipe anak muda remaja yang pertama. Anak ini malah ketika dibelikan sepatu bagus oleh mamanya dia menolak. Gak mau mah. Untuk apa memboroskan uang untuk sepatu yang sebetulnya tidak harus semahal itu. Toh juga nyaman dipakai, bagus juga, meskipun harganya beda jauh. Dan karena itu untuk apa memboroskan uang hanya untuk sesuatu yang mereknya terkenal. Padahal fungsinya kurang lebih sama, kenyamanannya juga kurang lebih sama. Seorang anak yang tidak mau diantar ke sekolah dengan mobil, cukup berangkat sendiri naik angkutan umum atau naik sepeda. Karena dia merasa bahwa teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama. Anak remaja ini justru seringkali melihat bahwa mamanya terlalu pesolek. Padahal biasa sekali. Karena dibandingkan dengan mama-mama orang tua yang lain, jauh lebih sederhana yang lain dibandingkan mamanya. Anak remaja ini justru lebih menghargai alam, peka terhadap lingkungan, dan kalau ada teman-temannya yang punya rumah besar, akan ditanya, mengapa rumahmu begitu besar? Kenapa harus memboroskan ruang dengan bangunan yang begitu mewah dan besar? Padahal tidak dibutuhkan, lebih kecil pun bisa. Sementara anak yang satunya lagi yang tadi ketika drivernya, supirnya mengantar dengan mobil yang lebih sederhana karena kebetulan mobil yang biasa dipakai untuk mengantar ke sekolah sedang masuk bengkel, dia merasa malu. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, dia minta supirnya berhenti jauh dari sekolahnya supaya teman-teman tidak melihat kalau dia diantar hanya dengan mobil yang merek itu, bukan yang biasanya. Anak pertama yang sekolah di tempat yang kualitasnya bagus itu menurut pandangan umum belajar apa itu? Sementara anak yang kedua ini sekolahnya juga terkenal, tetapi bisa mempunyai kesadaran yang berbeda sekali. Mempunyai nilai yang diperjuangkan. Bukan hanya intelektual. Dia mengatakan bahwa tidak semua orang pandai, tidak semua orang mempunyai kepandaian, kecerdasan yang sama. Dan kita harus bisa menerima teman-teman yang tidak sama cerdasnya. Ada solidaritas kepada yang lemah. Menurut saya, pendidikan yang pertama ini tidak berhasil sama sekali. Pendidikan yang kedua sungguh berhasil.
Dan menurut saya pendidikan yang pertama ini mencerminkan karakteristik masyarakatnya. Masyarakat yang berbasis pada apa yang kelihatan, apa yang nampak, intinya berbasis pada fisik, merek, status, harga diri. Tetapi hidup dalam situasi masyarakat seperti ini pressure-nya tinggi. Tidak heran kalau kemudian masyarakatnya juga banyak yang mengalami tekanan sosial dan menjadi depresi. Karena harus memenuhi harapan tekanan sosial yang ada di sekitarnya. Sementara anak yang kedua tadi sungguh-sungguh bisa transenden, melampaui tekanan sosial, bahkan kemudian bisa menangkap sebuah nilai yang dia pelajari. Nilai yang luhur, hidup sederhana, hidup yang tidak berdasarkan apa yang kelihatan, berdasarkan apa yang dipakai, berdasarkan apa yang dimiliki. Karena kehidupan berdasarkan pada apa yang dipakai, apa yang dimiliki, apa pendapat orang, itu sangat stressful dan tidak bisa memenuhi kerinduan terdalam dari diri kita. Karena kita bukan hanya terdiri dari badan saja. Ada aspek psikologis, ada juga roh yang tentu mempunyai kebutuhan yang jauh lebih mendalam dari kebutuhan fisik. Tidak salah memenuhi kebutuhan fisik karena kita memang berbadan. Itu juga punya kebutuhan dan harus dipenuhi, itu benar. Tetapi bukan hanya itu persoalannya. Cukup saja apa yang dibutuhkan oleh badan kita, fisik kita itu cukup. Dan kemudian harus berani masuk lebih dalam, memenuhi kerinduan-kerinduan yang lain, yaitu kerinduan roh. Yang jauh lebih dalam, jauh lebih luas. Kebutuhan akan nilai-nilai yang luhur. Cinta, persaudaraan, solidaritas, kasih. Yang jauh lebih membebaskan daripada kebutuhan-kebutuhan fisik yang ujung-ujungnya justru memberikan pressure, tekanan, stres. Yang jika tidak diatasi akan menumpuk menjadi depresi. Kesulitan terbesar masyarakat yang hidup di perkotaan adalah bagaimana bisa menanggapi tuntutan tekanan sosial yang ada di sekitarnya. Tentang apa yang dipakai, tentang apa yang dimiliki, tentang bagaimana mereka menampilkan diri di dalam masyarakat. Dan itu adalah sebuah pressure tersendiri. Bahwa kita mempunyai kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, kebutuhan rohani, tidak masalah. Tetap harus dipenuhi. Tetapi tidak berarti bahwa itulah satu-satunya yang menentukan harga diri, ketenaran, kepercayaan diri, dan sebagainya. Kita perlu seimbang dalam hal ini. Sehingga kita sadar bahwa diri kita itu lebih dari sekedar penampilan fisik kita. Supaya kita lebih bebas menghayati nilai-nilai yang luhur. Sembari tetap menampilkan diri secara rapih, manusiawi, sopan. Tetapi jauh lebih dalam dari itu menghayati sebuah nilai-nilai yang luhur. Solidaritas, kesederhanaan, cinta akan alam, hidup dalam kerukunan, persaudaraan yang tulus, dan tidak ada di bawah tekanan tuntutan sosial. Social pressure yang berbasis pada kebutuhan-kebutuhan fisik, apa yang nampak, apa yang kita punyai. Sehingga kita tidak terbebani, stressful karena hal-hal yang sebetulnya tidak sungguh-sungguh mendalam. Kita perlu masuk ke dalam diri dan kemudian juga menyaksikan kebutuhan-kebutuhan yang lebih luas. Bukan sekedar yang fisik, tetapi juga yang rohani. Sehingga kita hidup dalam roh, bukan hanya hidup di dalam daging. Sehingga kita bisa bertumbuh dalam hal rohani, dan nanti kebutuhan fisik juga mengalir sesuai dengan kematangan rohani yang kita punya.
Sehingga kita bisa hidup di dalam kasih, pengampunan, persaudaraan sejati yang tulus, dan solidaritas kepada yang lemah. Dengan cara itu kita memancarkan kehidupan dan cahaya yang lebih nyaman untuk kehidupan bersama. Karena dasarnya adalah keyakinan bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with God because you are loved. Tuhan memberkati.